pengingat buat kita kembali lagi ke rel jalan menuju Allah. Jadi bukan untuk siapa-siapa, kembali lagi ke kita sendiri, tidak perlu menyalahkan ini bahwa orang-orang yang melakukan sesuatu yang tidak enak di jalan kita, memfitnah, mencecam, memaki, itu hanya sarannya aja yang dipakai Allah untuk mengingatkan kita. Kita tidak perlu marah pada mereka, malah kita berterima kasih beliau mengingatkan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman, saudara-saudaraku semuanya? Ketemu lagi dalam Hikmah Pagi, lanjutan yang kemarin ya. Semoga semuanya menambah wawasannya dengan melihat video-video seperti ini, tergerak hatinya, kemudian mampu memahami bahwa pentingnya selalu membahas dan mengetahui hakikat-hakikat rohani agar tidak terlalu terjebak dalam rutinitas duniawi melulu. Karena duniawi itu hanyalah sarana prasarana kita untuk beramal kebaikan, untuk memanen hasilnya nanti di akhirat. Semuanya itu karena pemahaman. Kalau tidak paham pasti tidak melakukan. Jadi kita harus selalu menambah wawasan kebaikan. Daripada menonton drama-drama Korea, bolehlah hanya untuk menambah waktu luang, tapi yang bermanfaat akan lebih baik. Karena seperti dijelaskan kemarin ya dalam pembahasan kita, semua amal kegiatan kita, amal kebaikan mau amal keburukan, aktivitas kita sehari-hari dari lahir sampai mati itu semuanya terekam oleh para petugas pencatat amal, sehingga kita tidak ada berkelit, tidak ada hujah lagi ya, atau berkelit bisa berkelit bahwa begini tinggal nanti disetel saja videonya, sehingga kita akhirnya akan malu-malu sendiri bahwa kita itu seperti itu. Contohnya kalau kita punya memori ya di video di HP ya, video yang lama-lama 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, kalau kita melihat videonya itu pasti tersenyum-senyum sendiri. Ternyata saya dulu begini ya Allah, saya dulu kumuh, saya dulu nggak rapi, nggak bersih, saya dulu belepotan, ibadahnya bagaimana. Akhirnya kita senyum-senyum sendiri ya, seperti itu besok-besok itu. Makanya kita harus selalu terus ihsan, memperbaiki ibadah, memperbaiki diri dan membersihkan diri, istiqomah setiap hari, jangan bosan-bosan ya. Anggap sebagai rutinitas kita sehari-hari kalau sudah paham seperti itu. Karena kita itu disuruh beliau guru istiqomah agar bisa melakukan sebuah kebaikan ya, yang diperuntukkan ilahi anta maksudi waridha matlubi, hanya ditujukan pada Allah dan mencari ridha Allah. Itu kalau sudah berkali-kali dan istiqomah rutin tanpa putus, itu bisa berpeluang mendapat julukan atau gelar ya, gelar kerohanian. Kalau panjenengan setiap hari, misalkan setiap pagi
buka warung, terus kemudian rombong sotonya ditaruh di luar setiap pagi begitu ya, selama berhari-hari, 41 hari misalkan ini ya, atau 3 bulan lah, atau 7 bulan, maka orang pasti akan menyebut Anda tukang soto, atau bakul soto, atau Pak Soto, atau itu julukan karena kebiasaan sehari-hari selama waktu-waktu tertentu. Semakin lama akan semakin mengakar julukannya itu, seperti itu ya. Maka ada julukan-julukan di kewalian itu yang sesuai dengan kebiasaan yang diistimewakan masing-masing, begitu jelas. Beliau itu seperti itu. Contoh, beliau itu dulu sering imam, jadi imam sholat, jadi lama-lama semakin sering, kemudian beliau ada gelarnya imam sholat ya, imamnya orang-orang alim. Kemudian jika seorang salih itu punya setiap hari mencari uang, berangkat pagi, pulang petang, bahkan malam, terus rutin itu, dan itu ditujukan untuk ilahi anta maksudi waridho matu, bisa jadi mendapat gelar pencari uang ya, kalau uangnya hasilnya untuk di jalan Allah, seperti itu. Ini contoh saja, tidak perlu diperdebatkan julukan-julukan itu ya, karena banyak macamnya orang-orang julukan sesuai kebiasaannya, sesuai istiqomahnya di jalan kebenaran. Tapi semua kejadian-kejadian itu, bahkan kejadian yang tidak mengenakan yang kita alami sehari-hari itu, semua itu sebenarnya sebagai sarana prasarana mengingat kita ya. Allah itu sering mengingatkan kita lewat kejadian-kejadian tidak enak. Biasanya manusiawi itu ya, kalau kejadian enak itu pasti lalai atau lupa saking enaknya. Tapi kalau kejadian tidak enak, akhirnya tersadar, astagfirullahaladzim, ya Allah, masya Allah. Nah, itu kan ingat, akhirnya kalau diteruskan lagi dicari kesalahannya apa, saya ini hakikatnya apa kejadian ini, itu pengingat buat kita kembali lagi ke rel jalan Allah, menuju Allah. Jadi bukan untuk siapa-siapa, kembali lagi ke kita sendiri, tidak perlu menyalahkan si ini, bahwa orang-orang yang melakukan sesuatu yang tidak enak di jalan kita, mau fitnah, mencecam, memaki, itu hanya sarannya aja yang dipakai Allah untuk mengingatkan kita. Kita tidak perlu marah pada mereka, malah kita berterima kasih. Beliau mengingatkan, Allah yang mengingatkan lewat beliau. Jadi seperti itu hakikatnya, pada umumnya seperti itu ya. Kemudian iya, semuanya itu tidak ada yang kebetulan. Panjenengan ditemukan siapa dan apa dan bagaimana, itu semuanya itu pengaturan Allah, atas izin Allah, semuanya ada hakikatnya masing-masing. Termasuk panjenengan melihat video-video seperti ini, itu mesti kalau dicari benang merahnya itu ada hubungannya sama doa-doa panjenengan. Kalau panjenengan minta, ya Allah, saya minta untuk selalu didekatkan padamu ya Allah, maka panjenengan akan ditemukan video-video atau gambar-gambar yang mengingatkan ke Allah. Jadi seperti itu artinya, bukan karena saya atau bagaimana, enggak. Ini karena semua pengaturan Allah, kita harus husnudon saja. Demikian, semoga paham teman-temanku semuanya. Kita lanjutkan besok
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.